Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Duku Purnamasari dengan NPM 181063119107. Baik, di sini saya akan menjelaskan kajian filsafat komunikasi dengan aspek epistemologi, ontologi, aksiologi dari kasus fetis kain jari. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu kasus fetis kain jari. Jadi kasus fetis kain jari ini adalah sebuah kasus pelecehan seksual berkedok riset akademik yang dilakukan oleh mahasiswa UNAIR semester 10. Dan korbannya ini adalah salah satu mahasiswa baru di Surabaya yang mana dia menguak kasus ini ke media sosial Twitter hingga ramai diperbincangkan. Lalu kejadian ini terjadi sebenarnya pada tahun 2019, namun baru di-up ke media dan baru diceritakan dan baru terkuak itu pada pertengahan Juli 2020. Nah, kenapa bisa terjadi? Ternyata usut punya usut, si pelaku ini mengidap kelainan atau memiliki gangguan orientasi seksual, yang mana disebutkan bahwa si pelaku ini memiliki fetis kain jari atau merasa gairahnya naik ketika melihat orang lain atau ketika melihat suatu objek yang dibungkus menggunakan kain jari. Baik, di sini adalah salah satu bukti percakapan antara pelaku dengan korban. Awalnya diketahui bahwa pelaku ini menghubungi korban melalui direct message Instagram untuk perkenalan dan meminta nomor telepon WhatsApp. Nah, ketika di WhatsApp, pelaku ini meminta tolong untuk korban menjadi relawatnya untuk menjadi riset bungkus membungkus ini. Nah, awalnya korban merasa tidak keberatan dan mau-mau saja. Namun ketika di pertengahan jalan ada hal yang aneh karena korban tidak diperkenankan untuk berhenti dan diminta untuk terus-menerus mengirimkan fotonya ketika ia dibungkus kain jari. Dan ada salah satu pesannya yang mengatakan bahwa ada kata sapaan, ada kata ganteng, dan ada kata sapaan ingin memeluk si korban, padahal mereka adalah sesama jenis. Nah, dari situ muncullah kecurigaan korban bahwa ini adalah riset yang berkedok adalah riset yang bodong atau pelecehan seksual yang berkedok dengan riset. Ketika ditanyakan mengenai hal tersebut, pelaku tidak menjawab apa-apa tentang klarifikasi riset tersebut sampai si berita ini muncul. Nah, karena banyak sekali tekanan di dalam percakapan itu, maka si pelaku ini dia terancam hukuman 6 tahun penjara lamanya dan juga mendapatkan sanksi drop out dari Universitas Airlangga Surabaya. Dalam aspek ontologi, kajian ilmu komunikasi ini bersifat pada interaksi sosialnya. Nah, di dalam interaksi sosial ini ada sebuah ide yaitu ide interaksi sosial pengungkapan pengalaman yang dilakukan oleh yang telah dialami oleh si korban dan terhadap pelaku ke media sosial Twitter. Nah, dengan lambang-lambang yaitu berupa lambang-lambang pelecehan seksual yang ada di pengalamannya tersebut. Lalu bagaimana dampak dari ide atau fungsi dari ide dan lambang-lambang tersebut? Tentu sangat berdampak bagi masyarakat. Kenapa? Karena dari pengungkapan kasus ini melalui Twitter ini, dari proses interaksi sosial ini dapat berdampak kepada masyarakat menjadi tahu. Ketika masyarakat sudah tahu, masyarakat menjadi teredukasi. Setelah masyarakat menjadi teredukasi, masyarakat menjadi lebih berhati-hati untuk membantu riset-riset akademik yang ada nantinya. Lalu untuk efeknya bagaimana? Efek kepada pelaku itu sangat betul terasa. Kenapa? Karena pelaku berhasil ditangkap dan diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, dan juga pelaku ini di-drop out dari kampusnya, sehingga masa ia berkuliah selama 10 semester ini hanya tinggal sia-sia saja. Nah, jika kita lihat menurut Little John, posisi ontologis ini dibagi dua, ada teori aksional dan teori non-aksional. Untuk teori non-aksional ini adalah tindakan-tindakan perilaku yang dilakukan atau yang didampakkan karena tekanan-tekanan yang lalu. Jadi pelaku ini melakukan tindakan ini atau berperilaku mengungkapkan pengalamannya ini karena berasal dari tekanan-tekanan yang sudah ia rasakan sebelumnya, yang diakibatkan oleh pelaku itu sendiri, begitu. Baik, tadi ontologi, sekarang kita akan bahas mengenai aspek
epistemologi. Di dalam aspek epistemologi ini ada cara analisis, ada 3 cara analisis, dan saya menggunakan salah satunya yaitu analisis wacana, yang mana dikatakan oleh Lull dalam Sobur bahwa wacana berarti cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik sehingga menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas. Ide di sini adalah kasus fetis kain jari seseorang yang berujung kepada pelecehan seksual terhadap orang lain yang dikuak oleh korban secara terbuka melalui media sosial publik atau Twitter. Lalu ketika proses wacana ini dimediasikan oleh bahasa. Nah, pemediasian bahasa ini bertujuan dengan 4 tujuan, yaitu untuk mengekspresikan diri. Tentu pasti mengekspresikan diri karena terlihat jelas dari wacana yang ia ungkapkan bahwa ia sebenarnya memiliki ketakutan untuk mengungkapkan rahasia ini atau kasus ini kepada publik karena ia takut dituntut balik. Tapi ia juga berkeinginan atau merasa malu dan tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku pada korban tersebut. Lalu tujuan kedua adalah eksposisi atau menjelaskan. Untuk menjelaskan apa yang telah terjadi, bagaimana terjadinya, dan seperti apa. Lalu juga ada sastra dan persuasi. Untuk sastra ini adalah dilihat dari susunan kata yang si korban ungkapkan di media tersebut, di wacana tersebut, dan juga persuasi atau mempengaruhi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membantu riset akademik seseorang. Lalu juga metode penjelasannya, wacana adalah suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sebuah pernyataan. Jadi di wacana ini adalah menggunakan praktik yang sudah diatur untuk menjelaskan sebuah pernyataan. Jadi banyak pernyataan-pernyataan yang sudah diatur, bagaimana awalnya, apa selanjutnya, dan bagaimana akhirnya. Ilmu komunikasi dalam perannya tidak akan lepas dari proses penyampaian pesan yang melibatkan peran komunikator, pesan, media, dan komunikan. Nah, seorang komunikator terlebih dahulu akan melakukan value judgment atau melakukan pertimbangan nilai yang diantara lain adalah menanyakan kepada dirinya apakah pesan yang disampaikan sudah benar atau belum, sudah etika atau belum, atau oleh karenanya. Maka oleh karena itu aksiologi ini mencangkup kepada 3, yaitu logika, etika, dan estetika. Nah, sekarang kita akan menyangkup kepada logika dulu. Kepada logika ini adalah, kenapa logika? Karena logika ini membantu seseorang untuk berpikir benar. Seperti yang dikatakan oleh Ramdan, benar itu seperti apa? Benar itu dikatakan dengan 2 aspek, yaitu pertama, benar adalah penyesuaian antara pikiran dengan kenyataan. Kedua, tidak ada pertentangan dari awal hingga akhir. Nah, di kasus fetis kain jarik ini, saya berpendapat atau saya mengikuti sesuai yang dikatakan oleh Ramda bahwa pelaku tidak dapat berpikir dengan benar. Kenapa? Karena dia tidak mencakupi kedua poin tersebut, yaitu benar dalam penyesuaian antara pikiran dan kenyataan. Di dalam pikirannya, riset ini adalah benar-benar riset yang bisa dibuktikan. Tapi kenyataannya itu adalah hanya halusinasi saja, sehingga tidak bisa dikatakan itu adalah benar. Dan juga tidak sesuai dengan poin kedua, yaitu tidak adanya pertentangan dari awal hingga akhir. Ketika pelaku ini sebagai komunikator dan mengajukan kepada komunikannya, yaitu si korban, pelaku ini tidak malah mendapatkan pertentangan di pertengahannya. Dan jadi ia tidak bisa dikatakan tidak benar karena adanya pertentangan di akhir-akhirnya, yang mana korban ini tidak setuju dengan riset yang ia lakukan tersebut. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam kasus fetis kain jarik ini tidak bisa memiliki salah satu unsur aspek aksiologinya, yaitu berpikir dengan logika yang benar. Yang kedua adalah etika. Etika ini bersifat relatif atau tidak mutlak. Contoh langsungnya aja adalah contoh orientasi seksual yang dimiliki oleh pelaku, atau yang bisa disebutkan dengan istilah biseksual, di mana ia menyukai perempuan dan laki-laki. Mungkin di budaya barat sana itu orientasi seksual tersebut sudah dihargai dan sudah dianggap beretika dan tidak menjadi sebuah masalah yang besar. Nah, berbeda sekali dengan budaya timur seperti Indonesia. Ini kan adalah budaya timurnya sangat kental ya. Nah, di Indonesia sendiri sangat menolak atau sangat tertutup atas gagasan orientasi seksual tersebut, sehingga kenapa masalah ini bisa terblow up menjadi besar dan menyebabkan kasus ini menjadi sangat besar dan menyebabkan si pelaku ini mendapat pasal yang berlapis juga.
Nah, yang kedua ini ada kita mengacu kepada estetika. Bagaimana sih keindahannya ini? Jadi menuntut di aspek estetika ini menuntut adanya keindahan dalam penyampaian pesan komunikasi massa yang diinterpretasikan melalui thread media sosial Twitter yang disalurkan informasinya kepada ribuan khalayak ramai adalah sebuah keterampilan, sebagian seni, sebagian ilmu. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa penyampaian pesan yang dikuak oleh si korban di media sosial Twitter ini adalah sebuah keterampilan seni penyampaian pesan. Nah, seninya seperti apa? Seni ini dalam artian tantangan-tantangan kreatif seperti menulis naskah untuk dibaca sehingga menampilkan teras berita yang menarik dan mengena untuk kisah beritanya. Nah, maka dari itu adalah aspek dari estetikanya. Baik, berikut adalah kajian filsafat komunikasi dalam aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi terhadap kasus fetis kain jari. Sampai di sini pertemuan kita. Saya mohon maaf atas segala kesalahan baik kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya Nuke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.